Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali anak-anak sekalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5, yang mana kita kali ini akan mempelajari pembelajaran 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh, yang mana subtemanya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama membuka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran ini diharapkan setelah mempelajari tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, peserta didik dapat meyakini bahwasanya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman. Selanjutnya, peserta didik juga dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian peserta didik juga dapat memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Berarti ada alasannya. Karena orang tua kita adalah seorang yang sangat berjasa bagi kita. Yang pertama, orang tua kita, ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan. Sehingga begitu banyak jasa orang tua kita pada kita. Setelah mengandung 9 bulan, lalu ibu kita pun akhirnya melahirkan kita dengan selamat, yang mana taruhannya adalah nyawa ibu kita sendiri. Jadi orang yang melahirkan itu antara hidup dan mati. Maka tatkala kita sudah dilahirkan, sudah selayaknya kita patut untuk selalu berperilaku baik, hormat kepada orang tua kita. Kemudian setelah besar sedikit, maka orang tua kita pun merawat kita dengan penuh kasih sayang. Lalu juga orang tua kita membesarkan kita sampai kita dewasa. Maka patut kita bisa untuk berlaku hormat dan patuh kepada orang tua yang masih hidup adalah yang pertama, patuh dan taat terhadap nasihatnya. Jadi apa yang diberikan petuah ataupun nasihat daripada bapak dan ibu kita, maka kita patuh dan taat untuk melaksanakannya. Kemudian juga kita berkata yang sopan dan halus kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita membentak, jangankan membentak, berkata saja, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melarang kita. Nanti akan kita bahas tentang ayat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berkata kasar kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan kepada orang tua kita adalah melaksanakan perintahnya dalam kebaikan. Lalu yang keempat, kita juga membantu meringankan beban daripada orang tua kita. Jangan sampai kita yang dari kecil sudah diurus, sudah dirawat, tapi ketika kita besar malah menjadi beban bagi orang tua kita. Jangan sampai kita seperti itu. Dan yang terakhir, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu perilaku kita, hormat dan patuh pada orang tua kita ketika orang tua kita masih hidup. Maka orang-orang yang atau anak yang berbakti kepada orang tuanya ini disebut sebagai birrul walidain. Ini adalah perintah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, ridallah fi ridol walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain.
bahwasanya ridhonya orang tua itu terletak pada ridhonya, ya, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Wasuktullah, dan murkanya Allah itu terletak pada fi suktil walidain, pada murkanya orang tua kita. Jadi ketika orang tua kita ridho, maka insya Allah Allah pun akan ridho. Tapi tatkala orang tua kita sudah murka kepada kita, maka Allah pun itu akan murka kepada kita. Nah, bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal? Cara yang harus kita lakukan adalah pastinya yang satu, berdoa untuk keduanya. Bila keduanya sudah meninggal, ya, ataupun salah satu sudah meninggal, maka kita seyogyanya berdoa. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu juga menunaikan amanah atau wasiatnya yang diwasiatkan ketika wasiat itu memang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu juga menjaga nama baiknya. Orang tua kita sudah meninggal, jangan sampai nama baiknya tercemar gara-gara kita anaknya yang membuat suatu hal tercela, hal terkutuk, sehingga orang tua kita pun terbawa-bawa akhirnya nama baiknya. Lalu juga menjaga silaturahmi dengan yang pernah jangan, artinya menyambung silaturahmi, menjaga dan menyambung ketika terputus. Kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya orang tua kita. Jadi jaga silaturahmi ini. Lalu yang terakhir adalah pastinya menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Ketika orang tua kita meninggal, jangan sampai orang lain yang mengurusnya. Alangkah baiknya kita sebagai anaknya yang mengurus segala urusan daripada jenazah, mulai dari memandikan, lalu mengkafankan, lalu mensolatkan, dan juga mengkuburkan. Itu minimal kita bisa berpartisipasi di situ, membantu ataupun apa yang kita bisa. Jangan sampai semuanya diserahkan kepada orang lain, kita anaknya malah tidak pernah membantu, turun tangan dalam mengurus jenazah orang tua kita. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kalaulah kita lihat daripada surat Al-Isra ayat 23 ini, Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwasanya agar kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Apabila salah satunya sudah tua renta pun, maka kita harus memeliharanya. Maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan jangan engkau membentak keduanya, maka ucapkanlah dengan perbuatan yang baik. Jadi kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini nih, agar kita jangan berkata lalu juga kita tidak boleh berkata membentak, berkata kasar, membentak orang tua kita, dan kita memang diharuskan berucap dengan lemah lembut kepada orang tua kita. Lalu juga dalam Al-Isra 24 ditambahkan, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Bagaimana orang tua kita tidak bisa dibilangin misalnya, maka kita selaku anaknya tetap menyayanginya dengan kasih sayang yang tulus. Tak kita doakan, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik dan mengasuhku di waktu kecil. Lalu dikuatkan juga dalam surat Luqman ayat 14. Allah gambarkan nih, agar kita semuanya itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, apalagi ibu kita. Wahnan ala wahnin, dengan sangat susah. Wa fisaluhu fi aimaini, lalu dia juga menyusui, menyapihnya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan juga kepada orang tuamu, hanya kepadamu aku kembalikan. Nah, inilah doa untuk orang tua kita, agar kita baca setiap selesai kita melakukan sholat. Jangan sampai kita lupa doa kita ini untuk orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa ayah serta ibuku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasuhku di waktu kecil. Anak-anak sekalian yang berbahagia, coba siapa yang pernah mendengar cerita tentang Uwais Al-Qarni atau Alqamah? Nah, ini 2
cerita yang sangat baik untuk pembelajaran kita. Dua-duanya saling berseberangan. Yang satu adalah satu contoh anak yang selalu berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Lalu satu lagi adalah contoh anak yang durhaka kepada ibunya. Kita bahas yang pertama, Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Bagaimana dia keinginan untuk pergi haji, ya. Lalu dia menggendong ibunya sampai ke Mekah, dan akhirnya dia ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW. Walaupun tidak bertemu, tapi Muhammad SAW ya berikan sebuah wejangan kepada para sahabatnya, lalu memberikan suatu gambaran bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah manusia yang Masya Allah terkenal di langit. Malaikat sudah mengetahui Uwais Al-Qarni sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Lalu Alqamah, satu lagi, ini adalah sebagai contoh anak yang tidak berbakti, padahal dia itu sedang melakukan sholat, tapi sholatnya adalah sholat sunnah. Ketika dipanggil oleh ibunya, Alqamah, namun apa yang terjadi? Ya, dia tidak datang dan menghampiri orang tuanya, sehingga ibunya marah. Nah, lalu dia mengeluarkan kata-kata yang bisa mencelakai Alqamah anaknya. Sampai di akhir hayatnya, Alqamah ini tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Karena apa? Karena belum mendapatkan permintaan maaf daripada ibunya. Subhanallah. Seorang ibu akhirnya dengan berat hati, karena kasih sayang yang begitu besar, lalu dia memaafkan anaknya Alqamah, dan akhirnya Alqamah pun bisa meninggal dunia. Anak sekalian, maka dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, kita selaku anak hendaklah untuk bisa menghormati, mematuhi daripada orang tua kita. Anak sekalian yang berbahagia, sekarang kita masuk ke hormat dan patuh kepada guru kita. Kenapa sih kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita, kepada guru kita? Ya, guru kita ini adalah orang tua kedua, orang tua yang ada di sekolah. Dan begitu banyak jasa guru-guru kita, ya. Sehingga apa? Ya, kita yang tadinya tidak bisa menulis jadi bisa menulis, yang tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca, baik itu huruf abjad maupun itu adalah huruf hijaiyah, yang tadinya kita tidak tahu mana itu huruf alif, ba, dan seterusnya. Akhirnya kita bisa membaca, menulis. Karena apa? Karena jasa guru kita. Lalu juga kita bisa mengaji. Lalu yang tadinya tidak bisa menghitung, hitung 1, 2, 1 tambah 1, 1 tambah 1, dan lain sebagainya. Tapi karena jasa daripada guru kita, akhirnya kita bisa menghitung. Dan terutama adalah apa yang menjadi cita-cita kita ini bisa diraih. Ya, karena apa? Karena salah satunya adalah jasa daripada guru-guru kita. Bisa lulus kuliah, lalu akhirnya menjadi seorang dokter, lalu menjadi seorang insinyur, ada juga yang menjadi seorang guru atau ustadz. Ya. Maka kita seyogyanya lah menghormati dan patuh kepada guru kita. Kita dilarang, jangan sampai kita membantahnya sama guru kita. Lalu juga kita berlaku tidak sopan, berlaku tidak hormat, atau bisa jadi kita menyepelekan guru kita. Maka inilah yang dilarang. Kita selaku murid
untuk tidak membantah, untuk tidak menyepelekan, untuk tidak berlaku sopan, lalu tidak hormat, ini suatu yang dilarang. Maka kayaknya apa yang harus kita lakukan adalah pastinya memuliakan ya, guru-guru kita, lalu berperilaku sopan, lalu perhatikan apa yang menjadi nasihatnya, ucapkan salam ketika bertemu. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan guru kita cuek saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mendoakan kebaikan untuk guru-guru kita. Walaupun guru kita adalah guru SD, maka seyogyanya itu adalah guru yang senantiasa sangat berjasa bagi kita semua, murid-muridnya. Ya. Jadi itulah ya materi kita tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yang mana diharapkan kalian semua bisa ya menunjukkan sikap hormat dan patuh, lalu juga bisa memahami makna hormat dan patuh itu, dan terakhir juga bisa mencontohkan bagaimana kita bisa hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita dan juga kepada guru-guru kita. Mungkin itu saja anak-anak sekalian pembelajaran kita kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan permohonan maaf bila mana dalam penjelasan ini banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum